hak Allah atas badan-badan yang diciptakan Allah, hak-hak Allah yang mengafalkan seluruh manusia, yang menggerakkan seluruh manusia, sudah kita rampasi sebagai hak-hak diri manusia kita. Itulah yang menimbulkan rasa ketakutan dan ketakutan di dalam jiwa kita. Karena kita sudah beranjak berjalan lari jauh dari Sang Pencipta diri manusia kita. Maka tersesatlah kita di dalam ketakutan demi ketakutan. Maka tersesatlah hati kita di dalam merana demi merana, kekecewaan demi kekecewaan, kekhawatiran demi kekhawatiran di dalam kehidupan ini. Karena kita sudah masuk di dalam anarnya jiwa ini. Kita sudah masuk di dalam azab-azab Allah, azab kubur, azab jahanam. Karena jiwa kita yang telah mati ini dikubur di dalam badan-badan yang dari tanah ini. Jadi hakikat kuburan yang berjalan ya diri kita ini selama ini. Yang hati kita tidak bisa pulang kepada Tuhan Sang Pencipta diri kita. Hati kita tersesat ke lembah jahanam. Hati kita tersesat ke lembah yang panas. Hati kita tersesat kumpul dengan iblis dan setan yang berupa hawa nafsu kedirian kita sendiri selama ini. Inilah bukti bahwa kita selama ini sudah mati di dalam keadaan kufur, sudah mati di dalam keadaan kafir, sudah tiada kesadaran di dalam bertuhan, sudah tiada kesadaran di dalam pulang rojiun kepada Tuhannya segala urusan-urusan yang kita alami. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan semoga kita semua senantiasa ditolong, diberikan pertolongan Allah, diberikan hidayah melalui pemaparan-pemaparan di Uripi Allah Channel, agar kita terbuka hati kita, agar kita tersadar bahwa kita ini selama ini sudah mati di dalam keadaan kafir, sudah mati di dalam keadaan kesesatan. Hati kita tak bisa pulang kepada Allah karena tak ada iman sedikit pun di dalam hati kita bahwa hanya Allah lah yang berkuasa atas diri kita dan atas seluruh alam semesta ini. Karena Allah tidak wujud bagi kita, karena Allah tidak hidup bagi kita, karena Allah tidak berkuasa bagi kita, karena Allah tak punya kehendak apapun bagi kita, maka kita akan tersesat dan tersesat di lembah siksa dan siksa di dalam tiap detik per detik. Disiksa dengan keadaan, disiksa dengan ketakutan-ketakutan, disiksa dengan keadaan pandemi yang kian mengganas ini. Kita sebenarnya didatangkan pandemi ini oleh Allah agar kita ditakut-takuti oleh Allah, agar kita mau kembali ke jalan Allah, agar Allah bisa menghalau hati-hati kita yang sedang sakit ini, hati-hati kita yang sudah sesat ini dihalau untuk dikembalikan lagi kepada Tuhan sebagai penciptanya, agar kita disadarkan kembali di dalam keadaan pandemi ini, agar hati kita muncul kesadaran di dalam
kembali kepada yang menciptakan diri kita agar kita terbebas dari rasa ketakutan dan ketakutan yang mendera kehidupan kita, apalagi di masa pandemi ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi hikmahnya, jadi rahasianya, diturunkanlah pandemi ini, diturunkanlah penyakit ini guna untuk menyadarkan kita semua bahwa kita ini hakikatnya, sejatinya bukan Tuhan. Hakikatnya diri kita ini bukan penguasa. Hakikatnya diri kita ini hanyalah makhluk yang diperankan, hanyalah makhluk yang diwujudkan, hanyalah makhluk yang dihidupkan, hanyalah makhluk yang dikuasakan oleh uripe Allah. Jadi pandemi, jadi COVID-19 ini adalah cara Allah untuk mengingatkan hati kita, agar Allah mengingatkan kesalahan-kesalahan kita, agar Allah meluruskan kembali jalan-jalan yang selama ini kita tersesat. Hati ini selama ini bengkok dari jalan lurusnya Allah, agar supaya kita menyadari kesalahan-kesalahan kita. Itulah hikmah dari pandemi ini, itulah hikmah dari azab ini, agar kita kapok untuk mensekutukan Allah di hati kita. Mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Sambil merokok, mohon maafkan saya. Jadi sebagai hamba-hamba yang beriman kepada Allah, janganlah takut menghadapi pandemi ini. Jadi bagi hamba-hamba yang menyatakan keimanannya kepada Tuhannya, jadi jangan pulang lagi kepada hawa nafsu kita di hati kita. Pulanglah kepada Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tiada Tuhan yang berhak disembah. Dialah hidup yang kekal, lagi terus menerus menghidupi seluruh ciptaannya. Jadi kembalikanlah, pulangkanlah ke asalnya, yakni jangan akui lagi di dalam hatimu bahwa hidup ini adalah hidup manusiamu. Itulah jalan selamat, itulah jalan yang lurus. Ketika di dalam hati kita tidak menjadi Tuhan lagi atas diri kita sendiri. Ketika di hati kita tidak menjadi penguasa lagi atas diri kita sendiri. Ketika di hati kita sudah tidak menjadi penyelamat lagi atas diri kita sendiri. Pulangkanlah, amankanlah hidup, amankanlah uripe Allah
dari pengakuan-pengakuan hidup manusiamu, agar hatimu damai, agar hatimu husnul khotimah, kembali kepada Tuhanmu dengan kebahagiaan, dengan kedamaian, dengan ketentraman, dengan ketenangan hatimu di dalam menghadapi segala sesuatu. Baik itu menghadapi apa saja, kita tak akan pernah takut lagi menghadapi pandemi ini bila hati kita lurus kepada Sang Pencipta pandemi ini. Karena kita selama ini menyangka, mengira pandemi atau makhluk ini berdiri dengan dirinya sendiri. Maknanya kita masih percaya bahwa hidup itu hidupnya makhluk. Bahwa kuasa itu kuasa-kuasanya makhluk. Bahwa apapun yang terjadi di alam semesta ini dikuasai oleh individu-individu dikuasai oleh individu-individu makhluknya. Itulah yang membuat kita ketakutan. Itulah yang membuat siksaan-siksaan batin kita. Itulah yang membuat hati kita sakit. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah hati yang disebut mati di dalam keadaan kafir, mati jiwanya di dalam bertuhan, mati jiwanya di dalam kesadarannya di dalam bertuhan, mati jiwanya di dalam kehidupan Tuhannya. Jadi selama ini kita ngaku-ngaku jadi Tuhan, tapi tanpa kita sadari seolah-olah kewujudan ini, seolah-olah kehidupan ini, seolah-olah kekuasaan ini milik manusia kita. Kita selama ini ingkar, kita selama ini kufur kepada Tuhan yang menciptakan diri kita, sehingga Tuhan yang menciptakan diri kita tiadakan di dalam hati kita, kita goibkan di dalam hati kita hempaskan dari kerajaan-kerajaan hawa nafsu kita ini. Allah tidak diperlakukan sebagaimana semestinya. Allah sebagai Tuhannya seluruh manusia. Kita salah mendudukkan Allah selama ini. Kita dusta di dalam mendudukkan posisi Allah selama ini. Malah kita mendudukkan makhluk sebagai Tuhan di dada kita. Malah kita mendudukkan diri kita sendiri sebagai yang menciptakan segala sesuatu apa yang kita kerjakan selama ini. Kita ngaku-ngaku jadi Tuhan, tapi tak merasa ngaku-ngaku jadi Tuhan selama ini. Sementara Allah sebagai Sang Pencipta telah kita dudukkan menjadi makhluk yang mana Allah kita sangka tidak bisa apa-apa. Allah kita sangka tidak punya daya apa-apa. Allah kita sangka tidak punya kuasa apa-apa atas diri kita sendiri selama ini. Itulah muncul, itulah akar dari adanya pandemi saat ini. Itulah akar cikal bakal munculnya penyakit-penyakit ini. Agar manusia ketakutan di dalamnya. Karena manusia telah ingkar kepada Tuhannya selama ini. Itulah yang disebut mati di dalam keadaan kafir.
Itulah yang disebut mati di dalam keadaan su'ul khotimah, ketakutan demi ketakutan. Terbakar jiwa kita, terhempas jiwa kita, ketakutan bila kita akan meninggalkan dunia ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Maukah kita tidak akan takut lagi menghadapi kehidupan ini? Apakah kita mau di dalam hati kita? Apakah saudara-saudaraku, apakah sahabat-sahabatku mau ku ajak kembali ke jalan Allah? Mau ku ajak ke dalam agama yang selamat? Mau mau ku ajak kepada suatu kedamaian, maka relakanlah bahwa di hati kita bahwa kita ini hanyalah makhluk yang tak punya peran, yang tak punya hidup, yang tak punya wujud, yang tak punya kuasa apapun kecuali perannya Allah sebagai Tuhan pencipta alam semesta ini. Jadi untuk memutuskan ketakutan di hati kita, kita harus siap mati syahid. Maknanya mati syahid, matikanlah dirimu. Jangan kau ngaku-ngaku bahwa yang hidup ini dirimu. Kembalilah ke jalan Tuhanmu dan saksikanlah bahwa hidup inilah Allah. Maknanya bukan hamba ganti jadi Allah. Maknanya hamba bermakrifat kepada diri hambanya. Apa yang tidak ada, hambanya tak ada, hambanya Adam, hambanya goib, hambanya tak wujud, hambanya tak hidup, hambanya tak kuasa apapun. Muhammad bukan kamu yang melempar itu, Muhammad bukan kamu yang memanah itu, tapi akulah pelaku itu semua. Inilah iman. Imannya para nabi. Inilah imannya Kanjeng Nabi Muhammad, yang mana di dalam dada Nabi Muhammad tak ada Muhammadnya selain Allah. Inilah agama yang lurus. Inilah agama la ilaha illallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi bila kita ingin selamat, ingin mengakhiri ketakutan diri kita, apalagi di dalam masa pandemi ini, hati kita khawatir, takut bila kita tertular suatu penyakit COVID-19 ini. Untuk menghindari rasa ketakutan dan ketakutan, untuk menghindari rasa kekhawatiran dan kekhawatiran, coba jangan kau rampas hak Allah sebagai hak diri manusiamu. Bila kau persembahkan lagi hidup dan badanmu yang mana bukan milikmu kepada yang berhak, yakni Allah, zakatkan kembali, bersihkan kembali, sucikan kembali dirimu yang bukan apa-apa. Suci, bersihkan kembali dirimu yang bukan siapa-siapa kepada Tuhanmu yang menciptakan apa-apa, kepada Tuhanmu yang menciptakan siapa-siapa. Maka diri kita akan terbebas dari rasa ketakutan. Diri kita terbebas dari rasa kekhawatiran. Diri kita terbebas dari siksaan-siksaan hati. Diri kita terbebas dari azab-azab kubur.
diri kita terbebas dari anar api jahanam, kita akan dipindah ke alam yang lain yang lebih indah, yakni alam baka, alam kekekalan, yakni alam ketuhanan. Jadi pindah alam dari alam kemanusiaan ke alam ketuhanan. Pindah alam dari alam fana, alam rusak, yakni alamnya hawa nafsu, pindah ke alam ilahiyah.